Ya. Oke, kita kembali lagi lah ya, biar cepet gitu. Ini udah kelihatan ya, sama kursor-kursornya. Izin di record, Pak. Di record gimana? Halo. Oh, kalian mau nge-record? Ini juga saya nge-record kok. Udah record belum? Belum, Pak. Di sini caranya record gimana? Nggak ada pilihan record ya? Kayaknya nggak ada sih, Pak. Kayaknya nggak ada kan? Tapi saya record kok pakai aplikasi. Jadi nanti saya share lagi kayak kemarin. Oke, Pak. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan. Kita langsung mulai aja lah. Biar agak cepet gitu, kalian kan butuh istirahat gitu. Ini malam minggu gitu. Barangkali ada yang mau sama doinya gitu kan. Oke, kita mulai. Oke, kita langsung mulai saja. Oke, saya ulang lagi, ini kelihatan ya. Kalau minggu lalu sebelumnya saya ngajarin kalau membuktikan dengan cara langsung gitu ya. Saya ulang lagi kalimat saya tadi. Ini kelihatan ya tulisan langsung? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan. Jadi kemarin tuh membuktikan dengan cara langsung. Kalau dengan cara langsung, kemarin kan saya bilang kalau ada jika maka berarti yang jikanya ini kita simpan sebagai informasi. Kemudian kita otak-atik di sini ya. Kayak yang kemarin itu Y sama dengan berapa? Misalkan Y sama dengan Z, berarti kan kita bisa otak-atik kan. Y sama dengan Y plus 0 sampai menemukan Y sama dengan Z kalau kemarin. Nah, ini gimana kalau misalkan nemuin kasus yang bagaimana jika P maka Q ini Q-nya, jika yang makanya itu tidak bisa diproses. Ini bingung nih, gimana cara memprosesnya X tidak sama dengan 0? Agak bingung kan? Kita mau X tidak sama dengan 1 juga salah gitu kan. Jadi ketika kita menemukan sesuatu makanya itu tidak dapat diproses, maka kita menggunakan bukti yang tidak langsung. Ada bukti tidak langsung. Dan nanti ada yang namanya bukti dengan kontradiksi. Kontradiksi. Kalau bukti dengan kontradiksi, artinya kita mengandaikan bahwa pernyataan ini salah dulu. Pernyataan ini salah dulu, nanti ketemulah kontradiksi. Gitu. Ini kan pernyataan ini di SMA kita sudah tahu jika P maka Q, ini bisa dicatat ya, ini ekuivalen dengan lingkaran P atau Q, ini ekuivalen. Jadi ketika kita ingin mengandaikan pernyataan ini salah, berarti kita bisa buat negasinya ini, negasinya lingkaran dari ini. Berarti lingkaran P negasinya P, atau negasinya adalah dan, Q adalah negasinya adalah lingkaran Q gitu, paham ya? Berarti ketika kita ingin membuktikan ini, kita nemuin nih, oh X seper 1 per X tidak sama dengan 0, ini kok susah di otak-atik gitu ya. Ketika susah, ya udah pakai pengandaian aja, pakai kontradiksi. Ini misalkan saya buat bintang di sini. Kita buat bintang. Berarti kita seperti ini. Andaikan, karena kita menggunakan kontradiksi ya. Andaikan pernyataan bintang salah. Oke, salah. Berarti kita andaikan pernyataan jika P maka Q itu salah. Gimana cara mengandaikan? Dengan yang ini tadi, yang P dan lingkaran Q. Berarti artinya P-nya tetap, artinya X tidak sama dengan 0, ini ya. Makanya diganti dan, di sini ganti dan 1 per X sama dengan 0. Oke, ini. Nanti kita akan membuktikan sesuatu yang kontradiksi. Ikutin dulu. Nah, kita punya informasi X tidak sama dengan 0 dan 1 per X sama dengan 0. Berarti kita bisa otak-atik X tidak sama dengan 0 kayak kemarin, minggu kemarin. Berarti karena X tidak sama dengan 0, maka jelas terdapat 1 per X di bilangan real sedemikian sehingga 1 per X kali X sama dengan 1. Ini yang minggu kemarin ya. Kalau minggu kemarin ngikutin berarti harusnya ini udah tepat gitu ya. Oke, ini informasi yang pertama. Kemudian ini kan 1, coba kita otak-atik yang di sini. Coba kita perhatikan 1 sama dengan 1 per X kali X gitu ya. Sampai sini paham ya?
oh yang sebelumnya kita andaikan salah. Kita dapatnya 1 per X sama dengan 0. Berarti kita bisa rubah 1 per X-nya 0 dikali X. Gitu ya. 0 kali X sama dengan 0. Kita peroleh kesimpulan, jadi 1 sama dengan 0. Ini kan merupakan pernyataan yang salah gitu kan. Salah kan 1 sama dengan 0. Jadi terjadi kontradiksi. Terjadi kontradiksi gitu. Jadi ketika kita mengandaikan pernyataan ini salah, kemudian kita temukan fakta terjadi kontradiksi, yaitu ini kontradiksinya adalah 1 sama dengan 0, terjadi kontradiksi, maka kita bisa langsung simpulkan bahwa buktinya benar, bahwa jadi pernyataan jika X tidak sama dengan 0, maka harusnya 1 per X ya tidak sama dengan 0. Jelas merupakan pernyataan yang benar gitu ya. Jadi kalau pakai bukti kontradiksi, ciri-cirinya kalian nemuin jika maka, kemudian ciri-cirinya ketika makanya ini sulit sekali di otak-atik atau dibedah dengan informasi yang kita punya, dibedah kok susah kali gitu kan. Yaudah kita pakai dengan cara pengandaian dulu. Kita andaikan pernyataannya ini salah, kita lakukan pengandaian gitu ya, artinya ini, kemudian kita bedah semua, nemuin terjadi kontradiksi di sini. Nah, kalau terjadi kontradiksi langsung aja berarti pernyataan yang di soal itu adalah pernyataan yang benar gitu ya. Sampai sini paham ya? Masih gampang kok. Kita lanjut ke yang soal 2 ya. Ini kayaknya kalau nggak salah ya ada 10 soal. Oke. Ini paham ya? Ada yang mau ditanyakan yang ini? Atau ada yang bingung? Intinya kuncinya ada di sini sih. Ketika makanya itu tidak susah dibedah, 1 per X tidak sama dengan 0, ini mau diapain gitu kan? Kan bingung kan mau diapain. Kalau misalkan X tidak sama dengan 0 itu ya mungkin bisa diapa-apain, tapi kalau 1 per X tidak sama dengan 0 susah diapa-apain gitu kan. Jadi ya diandaikan salah, kemudian temukan yang kontradiksi. Ini namanya kontradiksi. Paham ya? Karena nggak ada yang aneh berarti saya nggak paham gitu ya. Oke, yang kedua gimana nih? Yang kedua ini lebih gampang sebenarnya. Ini pakai bukti langsung atau kontradiksi nih. Oke, kalau ini kan jika X tidak sama dengan 0, maka 1 per X sama dengan 0. Nah, ini kayaknya bisa diotak-atik nih gitu ya. Kayaknya bisa diotak-atik dari informasi yang ini. Jadi kalau ini ciri-ciri yang kedua, kalau mau bukti langsung ini berarti yang sama dengan gitu lah. Tuh, berarti pakai bukti langsung aja. Tapi kalau misalkan yang bagian ini tidak bisa diotak-atik ya pakainya kontradiksi aja. Kalian bebas sih mau pakai bukti langsung atau pakai bukti yang pakai kontradiksi. Namun biasanya kalau di olimpiade yang pernah saya alami di matematika itu biasanya lebih ke arah kontradiksi soal-soalnya. Gitu. Namun nggak menutup kemungkinan bukti langsung juga bisa. Kalau bukti langsung berarti jikanya ini kita simpan sebagai informasi, kita buktikan sebagai ini. Oke, saya mau pakai bukti langsung ya. Saya mau bedah informasi yang saya dapat di jika ini. Berarti saya bisa otak-atik kayak gini. Saya terlalu cepat gak sih ngomongnya atau dipelankan? Normal, Pak. Iya. Normal ya. Berarti nggak masalah gitu ya. Oke, saya coba bedah informasi di sini, informasinya. Saya punya informasi ini nih. Pengennya ke arah sini gitu. Saya coba bedah gitu. Karena X tidak sama dengan 0. Oke, ini gampang ya. Ini harus ingat gitu. Ini wajib ingat sih. Kebablasan soal nomor 3. Ini wajib ingat, ketika X tidak sama dengan 0, maka pasti terdapat 1 per X di himpunan bilangan real sedemikian sehingga 1 per X kali X itu sama dengan 1. Ini sesuatu yang wajib kalian hafal di luar kepala gitu ya. Di pembahasan minggu lalu. Oke. Kita udah punya nih. Kemudian kita pengen ngarah ke sini. Ini kok ada 1 per X. Ada 1 per X. Berarti kita coba rubah lah. Kita coba bedah-bedah
biar muncul 1/x gitu ya. Oke, di minggu lalu juga sudah dibuktikan ya, ketika x tidak sama dengan 0, pasti 1/x juga tidak sama dengan 0. Ini minggu lalu bisa dibuka ya. Karena ini sudah dibuktikan, berarti kita bisa pakai di sini. Karena 1/x itu juga tidak sama dengan 0. Wah, ini udah ketemu 1/x nih. Udah ketemu 1/x nih. Kita pengen ke arah sini. Karena 1/x tidak sama dengan 0, ini sudah dibuktikan ya. Sudah dibuktikan. Bagaimana kalau belum dibuktikan? Ya, berarti dibuktikan dulu, baru bisa pakai gitu ya. Kalau di soal ini, informasi ini belum dibuktikan, kalian buktikan sendiri. Baru ke sini gitu ya. Ini itu akan menjadi poin plus untuk kalian. Karena 1/x tidak sama dengan 0, maka kita bisa tulis nih seperti ini. 1/x di bilangan real, sedemikian sehingga 1/x kali 1/1/x sama dengan 1. Nah, oke. Wah, ini kayaknya udah mulai titik terang gitu ya. Kita udah nemuin nih bentuk yang sama gitu kan. Bentuk yang sama kayak yang dimintakan di soal. Kayaknya udah ada titik terang. Tapi gimana menuju ke sini gitu ya? Gimana menuju ke sini gitu kan? Oke, kita juga sudah membuktikan yang sebelumnya. Pembuktian yang minggu lalu tolong dihafal gitu ya. Karena saya pakai di sini. Saya pakai di mana? Di sini nih. Karena eksistensi karena bilangan 1 tunggal gitu ya. Tunggal. Maka 1/x kali x sama dengan 1/x kali 1/x. Nah, ini gimana nih kok jadi kayak gini gitu ya? Oke. Sebelumnya kita punya bilangan tunggal. Bilangan 1 itu tunggal. Kita menemukan di bagian ini, bagian yang awal, kita menemukan bilangan 1 di sini. Itu kan? 1 sama dengan 1/x. Kemudian yang di kedua, kita nemukan nih 1 sama dengan 1/x kali 1/1/x. Gitu ya. Oke, karena kita sudah membuktikan eksistensi 1 itu tunggal, berarti 1 sama dengan 1/x sama dengan 1 sama dengan 1/x kali 1/1/x. Jadinya seperti ini. Ya, sampai sini, paham ya? Nah, ini udah sampai sini nih. Ya, kita manfaatin lagi teorema yang sudah kita buktikan. Terus gimana nih? Biar jadi kayak di soal nih. Gimana nih? Gitu kan. Jadi kalian harus menghafal teorema-teorema lagi matematik. Gimana nih? Gitu kan. Biar jadi seperti ini. Kayaknya udah ada titik terang kan sebenarnya di sini. Ini ada 1/x. Ini ada x. Nah, ada titik terang gitu kan. Tapi kita nggak boleh langsung coret. Kita harus di matematik itu harus pakai teorema gitu. Oke, kita sudah membuktikan di minggu lalu. Bisa diingat berdasarkan teorema yang minggu lalu ini, jika x tidak sama dengan 0, xy kali xz, maka y sama dengan z. Itu ini yang minggu lalu ya. Nah, ini kan kayak serupa yang ini kan. Ini bisa jadi x, ini jadi y, ini jadi x, jadi z. Oke. Berdasarkan teorema yang ini, berarti kita bisa rubah nih yang bagian baris ketiga. Oleh sebab, kita tulis dulu. Oleh sebab, kita samakan teorema seperti ini. Kita samakan. Oleh sebab, kita mau pakai yang mana? Pakai x-nya yang ini kan, seperti x. Oleh sebab, 1/x tidak sama dengan 0. 1/x tidak sama dengan 0, gitu ya. Kita samakan kayak teoremanya. Dan 1/x kali x sama dengan 1/x kali 1/1/x. Gitu. Nah, udah mirip kan? Kayak teoremanya di jika ini. Jika x tidak sama dengan 0. Jika 1/x tidak sama dengan 0. 1/x kali x sama dengan 1/x kali 1/x. Nah, makanya gimana nih? Makanya ini katanya y sama dengan z. Oh, y-nya mana yang ada di sini? Y-nya ini adalah yang x. Z-nya adalah yang 1/x. Maka x sama dengan 1/1/x. Oh, ini keren ya bisa nemu kayak gini. Padahal ini sudah pernyataan yang sudah jelas, tapi buktinya agak rumit gitu. Oh, ternyata keren juga bisa nemuin ini. Oke, sampai sini paham ya? Saya rasa paham sih. Tinggal diapalin teoremanya, tinggal diterapin di soalnya gitu.
Jadi sebelum Olimpiade tanggal berapa sih? 2 minggu atau sekitar 2 sampai 3 minggu lagi. Kalian coba mungkin untuk lolos provinsi bisa lah kalau dari di sini lah. Kan saingannya paling susah kalau nggak salah. Kalau nggak Medan yang Universitas Medan ya USU lah. Mungkin itu. Tapi kayaknya bisa lah dari ini. Amin. Yang penting apalin dulu lah teoremanya, terus terapin apa yang ada di informasi di soal, kita bedah gitu ya. Kita bedah dan kita ya pokoknya dibedah-bedahin aja lah. Pokoknya di banyak-banyakin aja kertas kalian ketika ngerjain. Nah, itu kan bisa memperbesar peluang kalian untuk lolos ke nasional itu. Setidaknya lolos nasional lah. Kalau untuk juara nasional semoga aja bisa sih, tapi kalian harus melewati univ-univ 3 top Indonesia ya. Ada ITB, UGM, dan UI. Itu biasanya yang matematiknya yang juara sampai IMC. Jadi kalau kalian bisa lolos nasional ya, lolos nasional, nanti kalau nggak salah ada pengurangan kuota sih. Kalau dulu tuh banyak sih. Kalau sekarang kalau nggak salah kalian masuk 20 besar yang dapat honorable mention gitu, perunggu, silver, itu nanti kalian diseleksi lagi. Seleksi lagi, nanti dikirim ke Bulgaria untuk Olimpiade. Wih, keren kan kalau ke Bulgaria? Pernah kan? Ke Bulgaria makilin Indonesia. Nah, cuma ada di matematik. Olimpiade yang nasional di perguruan tinggi cuma ada di matematik. Kalau di fisika, biologi, dan kimia itu nggak ada. Hanya ada di matematik. Jadi kalian beruntung nih bisa ikut Olimpiade matematik. Siapa tahu Olimpiade nasionalnya nanti lolos, bisa diseleksi lagi tuh. Siapa tahu kan nggak ada yang tahu gitu. Nanti kalian belajar aja, hafalin teoremanya dan dibedah ketika ada soal. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ini gimana nih gitu ya? Gimana nih? Ini kira-kira pakai bukti langsung atau pakai kontradiksi nih? Ini kan jika X tidak sama dengan 0, Y tidak sama dengan 0, maka X, Y tidak sama dengan 0 lah. Ini kayaknya susah dibedah gitu ya. Kayaknya sih nebak aja dulu. Kayaknya saya dibedah. Yang penting tebakan pertama bener lah. Oh, kayaknya susah dibedah nih. Berarti kayaknya kita lebih enak pakai kontradiksi aja deh gitu kan. Kita pakai kontradiksi aja deh. Coba kita misalkan ya. Berarti atau andaikan atau misalkan boleh lah. Misalkan pernyataan bintang salah gitu. Salah. Ini kan jika P maka Q kan. Kalau salah gimana tadi? Ini kan ekuivalen dengan lingkaran P atau Q. Oke, kayak gini. Negasinya ini tadi apa? Negasinya lingkaran P adalah P. Negasinya atau adalah dan. Negasinya Q adalah lingkaran Q. Oke, berarti ketika kita saya ulang lagi biar tambah ingat ya. Ketika kita pengen pakai kontradiksi, berarti kita rubah pernyataan ini menjadi salah gitu. Berarti kita rubah bentuknya menjadi seperti ini. Berarti kayak gini. Artinya X tidak sama dengan 0 dan Y tidak sama dengan 0 tetap ya. Makanya ganti dan atau tetapi boleh dan, tapi jangan tulis atau ya. Kalau atau nanti salah. Dan atau tetapi dan X, Y-nya sama dengan 0. Oke. Dan dari sini yang mana nih yang bisa kita bedah dulu gitu kan. Yang penting kita bedah dulu gitu. Analisis dan yang bisa dibedah kan kita bisa tahu nih kita bisa bedah. Ini juga kita bisa bedah gitu ya. Jadi kita bisa tulis aja nih di sini. Karena X tidak sama dengan 0, maka terdapat 1 per X gitu ya. Di bilangan real sedemikian sehingga X kali 1 per X sama dengan 1. Nah, ini sesuatu yang di luar kepala. Begitupun juga dengan yang Y tidak sama dengan 0. Karena Y tidak sama dengan 0, maka terdapat 1 per Y di himpunan bilangan real sedemikian sehingga Y kali 1 per Y sama dengan 1. Oke, gimana nih? Kita pengennya ke arah sini. Kita pengen membuktikan kontradiksinya di sini gitu kan. Oke. Kita juga ingat-ingat lagi nih. Wah, ini ada 1 nih. Gimana nih? Oke, ada 1, 2. Berarti kita ingat yang tadi. Ketika menggunakan
teorema bilangan satu tuh tunggal gitu kan. Bilangan satu tuh tunggal. Kita terapin teorema yang udah kita buktikan gitu kan. Berarti kita bisa dapat nih. Coba perhatikan bahwa berdasarkan bilangan tunggal ya. Perhatikan bahwa ini nulis juga kalian dapat poin gitu ya. Berdasarkan teorema bilangan satu tunggal, maka 1, ini kan 1 sama dengan apa yang ini? X kali seper X gitu ya. X kali seper X. Juga 1 sama dengan apa? Sama dengan, oke, kayak gini dulu. Sorry, saya hapus. 1 itu kan sama dengan 1 kali 1 gitu ya. Sama aja gitu ya. Berarti kita bisa tulis 1 yang di sini X kali seper X dikali Y kali seper Y. Oke, gitu. Berarti ini 1 sama dengan X kali seper X dikali Y kali seper Y. Oke. Itu ya, paham ya? Berarti yang 1 sama dengan, ini kita bisa rubah nih. Kayak bolak-balik kayak yang di pertemuan pertama gitu kan. X-nya di bilangan real, Y-nya bilangan real, dia itu memenuhi sifat komutatif, asosiatif gitu kan. Berarti kita bisa pindah-pindah gitu kan. Berarti X1 sama dengan X kali Y, bisa saya tulis seperti ini ya. Dikali seper X dikali seper Y. Oke, kita bisa nemu nih. XY-nya di sini nih. XY-nya sama dengan 0. Berarti 0 dikali seper X kali seper Y. Oke, 0 kali seper X ke per Y sama dengan 0. Waduh, bahaya nih. Ketika kita ternyata menemukan fakta bahwa 1 sama dengan 0. Ini adalah sesuatu yang salah. Jadi tulis aja. Terjadi kontradiksi di sini karena ini. Karena itu gitu ya. Karena 1 sama dengan 0 terjadi kontradiksi. Ketika terjadi kontradiksi, ya udah kalian langsung tulis aja. Jadi pernyataan yang di soal ini tulis lagi pernyataan jika X tidak sama dengan 0, Y juga tidak sama dengan 0, maka X kali Y tidak sama dengan 0 juga. Oke, itu paham ya? Sangat gampang kan gitu? Sangat ya masih gampang dan menyenangkan gitu ya. Alhamdulillah itu. Oke, kita bahas himpunan. Himpunan kalau nggak salah Bu Sari sudah menjelaskan. Namun saya akan mengambil mengambil yang apa ya namanya ya? Yang kayak core di bilangan real. Oke, himpunan yang sering dipakai di olimpiade kayak kalau di tes, ini baterai saya habis ya. Bentar saya tes dulu. Tiba-tiba mati lagi, bahaya ya. Oke, kalian coba ikut ini Mission ITS atau namanya di ITB. Nah, ini salah satu olimpiade. Kalau belum tahu ya, ini olimpiade tiap tahun dari ITS matematik. Ini juga olimpiade tiap tahun dari ITB. Gitu. Barangkali kalian ikut ini. Barangkali bisa lolos ke sana kan lumayan jalan-jalan gratis. Naik pesawat gitu ya. Lumayan kan? Bentar, ini ada yang chat. Selamat sore Pak. Manager. Oke, kita lanjut aja. Biarin. Oke, kita akan mengambil himpunan yang menjadi core-nya. Saya akan share menjadi core-nya yang sering dipakai di olimpiade, yaitu yang pertama ada yang namanya himpunan bilangan real. Atau biasa kita yang udah dipelajari, biasa kita tulis seperti ini. R cantik gitu ya. Atau pokoknya jangan nulis R kayak gini, tapi R-nya ada yang R-nya kayak gini. R. Ini himpunan bilangan real. Isinya apa aja? Isinya dari min, tak hingga, sampai, tak hingga. Koma-koma pun juga. Misalkan 1,2 juga bilangan real gitu ya. 1,3 juga bilangan real. Gimana min 1,3? Sama bilangan real. Intinya semua bilangan itu masuk ke dalam bilangan real gitu ya. Ada yang lebih tinggi dari bilangan real? Ada. Namanya bilangan kompleks. Kalian pasti belajar analisis kompleks kan? Nah, itu lebih tinggi lagi tingkatannya. Ada juga yang namanya himpunan bilangan bulat. Nah, himpunan bilangan bulat yang Z seperti ini himpunan bilangan bulat. Ini isinya semua bilangan cacah gitu ya.
bilangan bulat dari min tak hingga juga, tapi nggak ada koma-koma, min tak hingga, min 100 bulat, benar-benar bulat, min 1 gitu, 0, 1, 2, 3 sampai juga tak hingga. Ini bilangan bulat. Kemudian ada juga himpunan bilangan asli. Kalau himpunan bilangan asli berarti isinya 1, 2, 3 sampai seterusnya sampai tak hingga di sini. Tuh, mungkin 3 ini dulu lah yang mungkin untuk provinsi gitu ya, tingkat provinsi ketahui bilangan ini, karena pasti muncul bilangan ini. Kalau simbolnya seperti ini, oh isinya seperti ini. Kalau simbolnya seperti ini, oh isinya seperti ini. Kalau simbolnya seperti ini, oh isinya seperti ini. Mungkin ini perlu dicatat karena sering banget keluar. Cuma nunjukin kayak hurufnya aja, tapi nggak dikasih tahu isinya gitu. Nah, yang buat soal itu harusnya Mami berpikir kalau kalian udah tahu, makanya nggak disebutin isinya, tapi kalian harus sudah tahu. Nah, saya kasih tahu gitu ya. Oke, langsung saja kita langsung ke soal 4. Kalau nggak salah kita ada 10 soal. Widih, lama juga ya. Ini sampai... Oke, kita coba buktikan ini nih. Gimana nih buktikan ini nih? Ada sesuatu yang baru juga nih, gitu kan. Ini kira-kira enaknya pakai bukti langsung apa bukti tidak langsung, apa pakai kontradiksi? Mungkin ini kayak terlihat bisa di otak-atik gitu ya, tapi kayaknya susah gitu kan. Oke, gimana nih? Kalian nebaknya pakai bukti langsung, enaknya bukti langsung atau bukti tidak langsung nih? Sebenarnya dua-duanya bisa sih, cuma mungkin saya pakai yang apa ya? Oke, ini bukan jika maka ya. Ini bukan jika maka. Ini langsung nih. Ini langsung. Bukan jika maka. Tapi kayaknya susah gitu ya. Kayak kalau saya tebak kayaknya susah di otak-atik. Apa yang mau di otak-atik? Tidak ada gitu. Tidak ada nih bilangan rasional R. Oh ya, bilangan rasional itu bilangan yang pembagian. Misalnya 1/2, 2/3 gitu ya. Bilangan A per B, di mana A, B itu ada di bilangan bulat. A, B ada di bilangan bulat atau di bilangan asli aja deh, biar lebih enak. Bilangan asli gitu ya. Bilangan bulat juga bisa sih. Bilangan asli lah. Kalau positif, bilangan bulat kalau ada negatif. Intinya bilangan rasional itu yang bisa dibentuk pembagian lah. A per B, intinya gitu. B-nya itu juga tidak sama dengan 0. Oke. Nah, saya kasih tahu juga. Ini kok kayak aneh kali gitu, tidak ada gitu. Gimana cara buktikannya ketika tidak ada, udah dipatenkan tidak ada, kita bingung kan mau yang dibedah apa, orang tidak ada gitu ya. Berarti kita coba pakai pengandaian kontradiksi, kita buat adalah gitu kan. Berarti kita, ini saya kasih bintang biar enak, berarti kita coba andaikan aja lah. Barangkali nemu, kalau nggak nemu ya nanti kita ulang lagi lah ya. Saya nebaknya sih kayaknya ini pakai kontradiksi lebih enak gitu kan. Coba kita andaikan pernyataan bintang itu ternyata salah. Oke, salah. Berarti negasi kalimat ini apa nih? Negasinya gitu kan. Ini bukan jika maka ya. Ini suatu kalimat, suatu pernyataan. Apa nih? Kalau diingkarkan, berarti artinya kan tidak ada. Berarti lawan dari tidak ada berarti ada gitu kan. Ada bilangan rasional R dengan sifat R kuadrat sama dengan 2. Oke, sampai sini paham ya? Oh, udah ada nih. Udah ada. Berarti karena ada, kita bisa bedah lagi kan? Beda kalau dengan kalimat tidak ada. Beda dengan kalimat kalau tidak ada. Kalau ada, berarti kita bisa bedah tuh informasi adanya. Coba kita bedah ya. Apa nih yang ada? Yang ada R-nya itu rasional. Oke. Berarti kita bedah coba. Kita bedah. Karena R bilangan rasional, maka ada bilangan bulat. Saya bilang tadi bilangan bulat A dan B. Yang saya bilang di sini ya,
A per B karena rasional, karena R-nya itu rasional, maka ada bilangan bulat A dan B yang sedemikian sehingga R sama dengan A per B. Karena R-nya itu bilangan rasional, maka kita bisa bentuk, ini kayak medok suara saya. Karena kita bisa bentuk R sama dengan A per B karena R-nya itu bilangan rasional, gitu ya. Paham ya sampai sini? Oke. Per B bilangan rasional, B-nya tidak sama dengan 0, dan faktor persekutuan terbesarnya itu FPB-nya A, B itu sama dengan 1. Hah? Kok sama dengan 1? Oke, saya coba pakai angka biar kalian lebih mudah ya. Saya coba pakai angka yang gampang. Misalkan berapa ya? 10 sama 20. 10 sama 20. 10 itu kan faktor persekutuannya itu kan ada 1, 2, 5, 10 gitu ya. Kalau 20 itu kan ada 1, sorry ini 21 aja deh. 20 nanti salah. 21, 1, 3, 7, 21. Yang namanya faktor persekutuan terbesar berarti kita pilih angka yang sama yang besar. 21 nggak sama, nggak ada yang sama ya. 7 juga nggak ada yang sama di sini. 3 nggak ada yang sama, yang ada cuma 1. Ternyata pernyataan ini benar ya. FPB A, B sama dengan 1. Oke, ini paham ya kenapa sama dengan 1? Kita pakai angka aja biar lebih mudah untuk menganalogikan gitu kan. Oke, kita coba otak-atik dulu nih. Ini udah nemu nih R sama dengan A per B. Di pengandian kita punya R kuadrat sama dengan 2. Oke, berarti kita bisa tulis nih berakibat atau terjadi berdasarkan fakta. Berarti kita bisa ubah R kuadratnya sama dengan 2. R kuadrat ini kan R kuadrat sama dengan 2 kan. Berarti kita bisa rubah R-nya sama dengan akar 2 gitu kan. R-nya sama dengan akar 2. Berarti gimana nih? Oke, berarti R sama dengan A per B berdasarkan sifat yang ini dan ini kita bisa tulis berakibat A kuadrat per B kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadratnya R-nya akar 2, R kuadratnya berarti 2. Oke, paham ya sampai sini? Maka dari sini kita bisa dapat A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Oke, ini agak panjang nih buktinya, agak tambah susah. Kalian semoga agak ngantuk gitu ya dengan apa yang saya omongkan. Waduh gitu kan. Waduh, ini udah dapat A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Berarti kita bisa nebak nih. Karena ini dikali 2, apapun yang dikali 2 pasti bilangan genap kan. Berarti A kuadrat itu bilangan bulat dan genap. Oke, sampai sini paham ya? A kuadrat bilangan genap. Dari sini karena dikali 2 berarti A kuadrat bilangan bulat dan A kuadrat kenapa tadi bilangan genap, Pak? karena dikali 2. Apapun yang dikali 2 kan bilangan genap. Oke. Iya, Pak. Bener ya? Kurasa tadi B, Pak. Oke. Ini karena dikali 2 di sini. Jadi A kuadrat itu bilangan bulat dan genap. Oke, kita simpan dulu nih. Berarti oleh sebab A kuadrat itu bilangan genap dan A bulat, maka A juga bilangan genap. Ini jelas lah ya, A juga bilangan genap. Ini bisa saya hapus, ini kayaknya udah mau mentok nih. Nantilah saya hapus lah. Oke, saya simpan lagi nih pernyataan A bilangan genap nih di sini. Oke, berarti kita bisa tulis lagi oleh sebab A bilangan genap, maka kita bisa tuliskan A-nya itu sama dengan 2 dikali sesuatu. Yang K-nya itu ada di bilangan genap. K bilangan genap.
sesuatu lah, ataukah di bilangan Z gitu, nggak apa-apa. Oke, sampai sini paham ya? Ini kita simpan dulu. Karena oke. Gimana jelasinnya ya? Sampai sini paham ya? Oleh sebab A bilangan genap, maka A-nya kita bisa tulis A sama dengan 2 sesuatu. Kalau A-nya itu bilangan ganjil, berarti kita bisa tulis seperti ini. Kalau A-nya bilangan ganjil, berarti kita bisa tulis 2K per 1. Oh, gitu ya. Kayak gini. Ini perlu diingat-ingat. Nah, oke, karena kita mempunyai fakta A-nya itu bilangan genap, maka kita bisa tulis seperti ini. A sama dengan 2 kali K untuk suatu K di bilangan bulat atau bilangan genap. Diperoleh fakta juga kita peroleh fakta, coba kita kuadratkan semua. 2K kuadrat sama dengan ini yang mana nih? Oke, salah. Saya kesini dulu. Ini kan udah dapat nih A sama dengan 2K. Di sini, ini tulisannya saya jelek kali gitu ya. Semua kali ngetutnya agak bener gitu ya. Yang baca juga agak bingung nih. A sama dengan 2K, kita dapat nih yang di sini nih. A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Gitu ya. A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Coba kita otak-atik yang sini. Kan kita dapat A-nya itu sesuatu gitu ya. Berarti A-nya pakai yang ini ya. 2K kuadrat berarti 2K kuadrat sama dengan yang ini 2B kuadrat. 2B kuadrat. Gitu ya. Kemudian kita coba dikuadratkan, berarti 4K kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Nah, kita peroleh B kuadrat sama dengan 2K kuadrat. Oke, ini nulis di mana saya mah? Oke, ini udah ketemu nih. Udah ketemu, berarti B kuadrat sama dengan 2K kuadrat. Saya pakai kalimat aja ya. Ini kan udah kayak tadi kan. Berarti B kuadratnya itu bisa saya tulis bahwa B kuadrat itu adalah merupakan bilangan genap. Karena dikali 2 gitu ya. Dan B-nya bilangan genap. Oke. Berarti kita peroleh fakta A-nya itu bilangan genap dan B-nya itu bilangan genap dari sini ya. Ditulis aja. A-nya ditulis A bilangan genap dan B bilangan genap. Kita hapus dulu lah ya. Gak apa-apa lah ya. Biar saya bisa nulis ya. Bentar. Ini udah mau selesai kok buktinya kok. Kayaknya sih. Oke, ini udah jam 3 ya. Cepet juga ya. Kayak berasa cepet kali. Atau di kalian berasa lama gitu. Oke, kayaknya cukup. Oke, tadi kan udah dapet nih. A-nya itu bilangan genap dan B-nya itu bilangan genap. Jadi ya, A-nya bilangan. Kalau A, B bilangan genap, maka FPB-nya itu FPB dari A, B itu tidak sama dengan 1. Kenapa tidak sama dengan 1? Coba aja deh 10 sama 2 gitu kan. 10 sama 2 ini kan tadi 10. 1, 2, 5, 10. Lah 2 berarti 2,1. Yang besar-besar paling besar adalah 2 di sini. Oh, berarti tidak sama dengan 1 nih. Oke. Ini kayaknya terjadi kontradiksi nih gitu kan. Terjadi kontradiksi dengan mana gitu. Dengan yang udah diandaikan di sini nih, di sini. Oke, terdapat kontradiksi ya ternyata. Karena terdapat kontradiksi, kita langsung aja bilang bahwa bukti yang tidak ada bilangan rasional R dengan sifat R kuadrat sama dengan 2 adalah sesuatu yang benar gitu ya. Paham ya? Oke, kita langsung lanjut ke soal berikutnya lagi. Ini adalah soal nomor 5. Kita sampai ke subtenum infimum enggak ya? Ini kayaknya kita sampai jam 4 soalnya. Oke, kita coba buktikan soal nomor 5 nih. Wah, ini jika maka lagi. Jika maka ini enaknya pakai bukti apa nih? Jika A kuadrat bilangan genap dan A bulat, maka A genap. Ini enaknya pakai bukti langsung. Kita simpan informasi yang di sini, kemudian kita bilang
kita buat sesuatu, buktikan ini dan memanfaatkan informasi, atau enaknya pakai kontradiksi nih, gitu kan. Dan perlu saya ingatkan lagi, kalau di Olimpiade itu biasanya memakai kontradiksi sih. Berarti kita biasakan pakai kontradiksi aja lah ya. Bisa sih pakai bukti langsung, tapi saya pengen di pertemuan kali ini lebih banyak pakai kontradiksi ya. Karena di pertemuan pertama adalah pakai bukti langsung. Berarti saya pengennya kayaknya sih, saya belum tahu nih. Kayaknya ini bisa nih pakai kontradiksi. Coba deh, kita coba lah ya. Oke, kita coba pakai kontradiksi. Artinya belum. Andaikan pernyataan bintang salah. Apa yang terjadi ketika kita salah? Oke, ini kan jika maka gitu ya. Jika maka. Oh, makanya kayaknya susah di genap, susah di otak-atik. Jika maka. Karena kita pakai pernyataan salah, kayak tadi, berarti ingkarannya adalah P dan ingkaran Q. Berarti artinya ketika ini salah, berarti artinya A kuadrat bilangan genap dan A bulat. Maka di sini kita bisa tadikan atau tetapi, kita tetapi aja biar sinkron, tetapi hanya ganjil. Oke, hanya ganjil gitu ya. Oke, kita punya informasi apa yang bisa dibedah nih. A kuadrat bilangan genap, A bulat, tetapi A ganjil nih. Oke, kita coba teka-teki yang mana nih enaknya. Yang ini aja deh, gitu ya. Yang ini aja deh, A ganjil. Kalian bebas ya menentukan yang mana yang mau diotak-atik gitu ya. Nanti sama aja kok, tapi saya pengennya A ganjil gitu. Oke, saya pengen A ganjil gitu. Karena A ganjil, maka terdapat sesuatu, saya tulis K di bilangan bulat, tadi bilangan bulat ya. Sedemikian sehingga A-nya itu sama dengan yang tadi saya bilang, 2K plus 1 kalau ganjil. Oke, berakibat kita pengen membuat sebuah kontradiksi gitu ya. Coba kita kuadratkan ini, A kuadrat sama dengan 2K plus 1 kuadrat sama dengan 4K kuadrat plus 4K plus 1. Sorry, ini plus. Ini juga bisa kita rubah menjadi 2K kuadrat plus K plus 1. 2. Oke. Ini 4 harusnya. Ya gini ya. 4 kuadrat plus 4K plus 1. Oke. Itu ada yang salah ya. 4 kuadrat. Yang dikeluarkan 4K, Pak. Biar jadi K tambah 1 di dalam, Pak. Bukannya gitu, Pak. Yang dikeluarkan berapa? 4K? 4K, ya, Pak. Jadinya kan di dalamnya kan 4K tambah 1 sisanya, Pak. 4K tambah 1 gimana? Dikeluarkan, Pak. Jadi kan sisa yang di dalam kurung kan tinggal K tambah 1 gitu, Pak. Ini kayak gini. Iya, Pak. 4K kuadrat ditambah 4K tambah 1 kayak gini. Iya, gitu, Pak. Tapi saya pengennya bentuknya bukan seperti ini. Saya pengennya ini kan kuadrat. Saya pengen yang bagian sininya itu menjadi sesuatu yang ganjil gitu. Sesuatu yang ganjil. Bisa nggak ya? 4K. Itu kan K tambah 1 kan jadi apa gitu. Gitu juga menurut saya, Pak. K Itu tambah kan 1. jadi A gitu, Pak. Terus kan 4K itu kan udah pasti genap, sisanya tambah 1. Kalau genap-genap tambah 1 ya ganjil gitu, Pak. Ini ganjil sih ya. Iya, Pak. Ganjil itu. Nggak apa-apa deh. Kalau pakai ini boleh. Oke ya, berarti bener sih Andi sih. Oke, karena yang sisi ini genap, aku ada kan pasti genap. Oh, ternyata yang sisi ruas kiri, ruas kanan ganjil gitu kan. Oh, ternyata kayak kontradiksi nih gitu kan.
Oke, berarti pernyataan yang ini benar gitu lah ya. Oke, thank you Andi. Benar ya? Oke, langsung kita ke soal nomor 5. Soal nomor 6, sorry. Ini juga enaknya pakai langsung pakai kontradiksi nih. Ini ada berapa soal nih? Kayaknya lama banget. Kecil, 10. Belum ini konsep. Ini baru sampai soal nomor 6. Lama juga ya. Semoga kalian betah gitu sama saya. Oke, soal nomor 6. Ini enaknya pakai kontradiksi apa pakai bukti langsung nih? Oke, karena A kelipatan 3, A kuadrat kelipatan 3 dan A bulat, maka A kelipatan 3. Oke, ada yang bisa dibedah gak ya? Pakai kontradiksi aja lah ya, gitu kan. Ketika saran saya ketika bingung menentukan langsung atau nggak langsung, pakai kontradiksi aja lah gitu. Ketika bingung, tapi ketika kalian, ini kayaknya bukti langsung enak, berarti pakai bukti langsung aja. Ketika kalian bingung, kontradiksi aja saran saya. Karena kontradiksi lebih enak gitu kan. Oke, berarti kalau kontradiksi kita andaikan pernyataan bintang salah. Oke. Artinya, ini kan jika maka, berarti kayak tadi, berarti lingkarannya adalah P dan lingkaran Q. Artinya, A kuadrat itu kelipatan 3 dan A bulat, tetapi A bukan kelipatan 3. Kelipatan 3 gitu ya. Oke, dari sini mana yang bisa dibedah gitu kan? A kuadrat kelipatan 3, A bukan kelipatan 3. Oke, saya bedah yang ini aja lah ya. A bukan kelipatan 3. Karena A bukan kelipatan 3, maka terdapat bilangan bulat. Sorry, saya nulisnya jelek ya. Bulatkah? Sedemikian sehingga A sama dengan 3K plus 1 atau A sama dengan 3K plus 2. Ini biar jadi nggak kelipatan 3 gitu kan. Plus 1 atau plus 2 kan. 3K plus 1, 3K plus 2. Biar nggak jadi kelipatan 3 gitu kan. Oke, kita tinjau kasus yang ini dulu. Tinjau kasus. Ini kita pengen cari kontradiksi ya. Kita tinjau kasus yang A sama dengan 3K plus 1. Oke, kita coba tinjau kasus sama kayak yang sebelumnya. Kita coba buat yang di sini bulat kuadrat. A kuadrat sama dengan 3K plus 1 kuadrat itu nanti akan sama dengan 9K kuadrat plus 6K plus 1. Oke, kita bisa sini aja biar saya bisa nulis. Kita bisa rubah ini menjadi dibedah-bedah lah intinya. Dibedah-bedah biar kanan kirinya terjadi kontradiksi intinya. Dibuat seperti itu intinya. Tekniknya. Oke, saya coba kayak gini deh. 3 kuadrat plus 2K plus 1. Oke. Ini kontradiksi nih. Kontradiksi ya. Ini kayak kelipatan 3 nih, tapi yang ini bukan kelipatan 3. A kuadrat pasti bilangan yang kena, berarti kontradiksi ya. Kalau yang kasus yang ini, berarti kita yang ini udah ada kontradiksi, kita coba yang ini. Oh iya, karena ini pernyataan atau berarti salah satu bisa. Jika salah satu udah kontradiksi, langsung aja ke sini. Sorry, langsung pernyataan ini benar. Tapi karena Olimpiade, berarti semuanya aja biar tambah poin. Kita tinjau kasus yang ini juga. Kasus yang kedua, kita juga otak-atik. Otak-atik gimana kanan kirinya itu terjadi kontradiksi, intinya seperti itu. Kita coba tinjau kasus A sama dengan 3K plus 2. Kita tinjau kasus, kita coba kayak tadi. A kuadrat sama dengan 3K plus 2 kuadrat. Ini PR ya. PR kalian aja lah ya, biar cepat lah. PR kalian ini jadikan seperti ini nanti. Nanti kan kontradiksi. A kuadratnya itu nanti genap, ternyata yang bagian kanannya itu
merupakan bilangan keliputan 3 terjadi kontradiksi. Karena kedua kasus terjadi kontradiksi, maka soal nomor 6 itu merupakan pernyataan yang benar gitu ya. Ini coba PR deh. PR lah ya buat kalian. Nanti kan kalian membaca catatan ini. Kan semuanya kan saya yang ngerjain nih. Tapi coba nih yang ini nih. PR kalian nih. PR ya, nanti saya cek satu-satu lah. Biar lebih cepat ini karena udah mau jam 3:30 nih. Nanti kalian nggak sampai supremum infimum. Oke, kita masuk ke soal nomor 7. Gimana nih soal nomor 7? Enaknya pakai kontradiksi apa pakai bukti langsung? Oke. Jika X dan Y bilangan bulat rasional, maka X plus Y dan X kali Y bilangan rasional. Enaknya pakai langsung apa kontradiksi ya? Kayaknya pakai langsung bisa sih, karena informasi yang di sini bisa kita bedah. Oke, kan bisa kita bedah. Berarti kita coba pakai bukti langsung aja lah ya. Coba kita bukti langsung. Karena X bilangan rasional, maka terdapat, kalau bilangan rasional kan tadi pecahan gitu ya. Berarti terdapat A, B di bilangan bulat. Sedemikian sehingga X-nya itu sama dengan A per B. Oke. Begitupun juga Y itu bilangan rasional. Karena Y bilangan rasional, saya tulis seperti ini biar enak, biar cepet gitu ya. Terdapat juga. Nah, ini udah A, B berarti P, Q aja. P, Q di Z. Sedemikian sehingga Y-nya sama dengan P per Q. Oh iya, ini B-nya tidak sama dengan 0, nggak boleh. Dan Q-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Oke, udah dapat nih. Gitu ya. Kita pengennya X plus Y dan XY itu bilangan rasional. Oh, kita jumlahkan aja lah. X plus Y sama dengan A per B ditambah P per Q. Oke, kita jumlahkan AK plus PB per BQ gitu kan. Oke, dapat nih bentuknya seperti ini ya, karena tapi kita di otak-atik lagi, karena AK dan PB-nya itu di bilangan bulat ini ya, maka penjumlahan ini juga bilangan bulat gitu ya. Karena BQ-nya itu ada di bilangan bulat, maka perkaliannya juga bilangan bulat gitu ya. Berarti benar nih, X plus Y AK plus PB BQ. Ini yang atas di bilangan bulat, yang BQ juga bilangan bulat. Oh, dan BQ-nya tidak sama dengan 0. Oh, ternyata juga merupakan bilangan rasional. Oke, X plus ini sudah dibuktikan. PR-nya kalian berarti X kali Y gitu ya. Biar ada PR gitu malam minggu bersama Doi analisis real gitu. Oke, buktikan akar 3 itu irasional. Akar 3 itu irasional. Gimana cara buktikannya? Ketika kalian bingung, buktikan akar 3 irasional. Wah, bingung kan? Pakai kontradiksi aja gitu. Sudah. Intinya pokoknya ketika kalian nemuin sesuatu yang bingung, ada kata-kata kalimat buktikan dan bingung gimana cara bedahnya gitu kan. Wah, dikontradiksi aja lah ya. Oke, berarti langsung aja. Andaikan pernyataan bintang salah, artinya berarti akar 3 kan rasional. Oke, rasional ya. Nah, karena akar 3 rasional, tulisanku semakin jelek, rasional, maka karena rasional ya, biasa terdapat bilangan bulat, A, B di bilangan bulat, sedemikian sehingga akar 3 sama dengan A per B dengan B-nya itu tidak sama dengan 0. Dan kayak tadi, FPB-nya bilangan rasional ya, FPB-nya itu sama dengan 1. Kita kayak tadi sih sebenarnya. Ini kayak tadi,
Bisa nggak ini buktikan sendiri? Intinya pokoknya ini PR lagi lah ya. Ini kayak tadi kok kayak yang sebelumnya. Ini pokoknya dibikin kontradiksi, nanti kontradiksinya itu ketemunya AB-nya itu merupakan kelipatan 3. Nah, nanti ketemunya FBB-nya itu nanti tidak sama dengan 1. Nah, coba dibuktikan lah ya. Coba ini PR lah ya, PR kalian juga. Ini di internet ada kok, kalau kalian bingung, saya di internet ada. Oke, itu aja lah ya, biar agak cepat gitu kan. Ini PR, jadi PR-nya ada 3 ya. Ini, gimana sih ya? Mau buktikan ini. Ini sekalian di catatan dilengkapin nantinya PR-nya. Ini, yang X, Y, sama yang soal nomor 8. Ini sudah saya kasih clue sampai sini. Kalian coba buktikan sampai FVB-nya tidak sama dengan 1. Itu. Dan PR ya. Ini. Oke. Dari 3 PR. Cukup lah ya. 10 menit juga selesai sebenarnya. Gak sampai 10 menit lah. 5 menit. Oke, langsung aja soal nomor 9, 10. Oke, berarti 9-nya saya pandu, 10-nya PR ya. Karena sesuatu yang mirip kayaknya nih. Oke. Buktikan jika A tidak... salah baca. Buktikan jika A di bilangan R dan dia itu irasional dan R tidak sama dengan 0. R-nya itu rasional, maka R plus A itu irasional. Oke, gimana nih cara buktikannya nih? Kita mikir dulu, gimana nih? Oke, langsung aja lah, kita pakai bukti langsung lah ya. ADT atau akan ditunjukkan R plus A-nya itu irasional. Oke, gimana ya? Bukti langsung nggak langsung? Nggak langsung aja lah ya, karena bingung. Saya juga bakal bingung, berarti langsung aja lah. Pakai bukti nggak langsung. Andaikan yang ini, bintangin. Andaikan pernyataan bintang salah. Artinya R plus A-nya itu rasional. Rasional gitu ya. Berarti andaikan R plus A-nya itu rasional lah. Boleh tulis seperti itu. Apa-apa. Oke. Karena R plus A rasional, maka terdapat X, Y di bilangan polat sedemikian sehingga R plus A sama dengan X per Y, dengan Y tidak sama dengan 0 karena rasional. Oke, apalagi yang bisa dibedah ya? Saya juga mikir nih. R tidak sama dengan 0 karena R tidak sama dengan 0 dan R itu rasional, maka terdapat P, Q di Z juga. Dan sedemikian sehingga R-nya sama dengan P per Q, Q-nya itu tidak sama dengan 0. Oke. Sampai sini diapain? Oke, kita pengen membuktikan sesuatu yang kontradiksi. Apa yang harus dikontradiksi ya? Kita udah punya info 2. Oke, kita lanjutkan aja lah. Diperoleh fakta, kita otak-atik aja lah ya. Kan kita bareng-bareng. Ini kan ngerjain secara live sebenarnya. Nggak ada kuncinya gitu kan. Kita ngerjain secara live. Oke, diperoleh fakta bahwa R plus A sama dengan X per Y yang tadi ya. R-nya itu kita dapat P per Q. R-nya P per Q. P per Q plus A sama dengan X per Y. Oh, ini kelihatan nih kontradiksinya di mana. Nah, ini kita bisa tulis A sama dengan X per Y min P per Q. Oke, gini ya. Ini kita bisa ubah lagi A sama dengan XQ min PY per YQ. Oh, ini kelihatan nih. Ini, saya kasih tahu nih. Ini kan bentuknya udah rasional gitu ya.
Ini juga bilangan bulat, bilangan bulat, bilangan bulat, bilangan bulat dikurangkan juga bilangan bulat. Y-nya bilangan bulat, Q-nya bilangan bulat, dikalikan juga bilangan bulat. Wah, ini berarti A-nya itu rasional. Kontradiksi dong dengan tadi yang diketahui A-nya itu irasional. Wah, ini ternyata ketemu ya kontradiksinya. Oke, karena ini kontradiksi, maka pernyataan yang ini benar. PR-nya nomor 10. Mirip kok caranya. Kemudian saya mau ke konsep supremum dan infimum. Ini sedikit aja gambarannya. Lebih lengkapnya mungkin minggu depan lah ya. Karena udah 3:30, kita udah 1 jam setengah. Plus PR kan jadi 2 jam cukup lah ya. Oke, kita mau ke konsep supremum dan infimum. Sebentar. Apa yang mau saya kasih ya? Saya nggak nulis apa-apa soalnya di sini ya. Oke, bentar. Sebentar, mau ngasih apa ya? Oke, ini aja deh. Konsep supremum dan infimum. Ini supremum dan infimum. Ini saya yakin hampir tiap tahun di KNMIPA ini pasti keluar supremum dan infimum. Ini saya kasih gambaran sedikit aja. Mungkin minggu depan lebih banyak ke sini gitu lah ya. Oke, saya punya, misalkan dipunyai S-nya itu bagian dari bilangan real. S-nya itu bagian bilangan real, himpunan S. Dan P-nya itu ada di bilangan real. Oke. PBE. Pernyataan berikut ekuivalen gitu ya. Pernyataan berikut ekuivalen. P, misalkan P itu batas bawah. Batas bawah S. Dia itu ekuivalen dengan P itu lebih dari atau sama dengan X untuk setiap X di S. Nah, mesti kalian bingung kan? Apa ini Pak? Gitu. Apa ini Pak? Gitu kan? Makhluk apa ini? Macam mana kali membingungkan kali ini? Gitu kan? Oke, ini diingat-ingat aja. Ini diingat-ingat dulu ya. Ini diingat-ingat dulu. Saya kasih ini dulu deh buat pertemuan ini. Diingat-ingat dulu terkait ini. Misalkan nih saya punya S-nya itu 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Misalkan saya punya ini himpunan S ada di bilangan real gitu ya, sama ya. Berarti saya punya pertanyaan nih. Apakah 6 batas atas? Oh, ini udah bukan batas bawah, ini batas atas. Apakah 6 batas atas? S? Ada yang bisa jawab? Apakah 6 batas atas S? Ada yang bisa jawab nih? Nah, siapa sih? Elisa? Ada? Elisa gimana nih? Ada Elisa atau udah nggak ada? Ada Pak. Gimana? Ini jawabannya gimana nih? Apakah 6 batas atas S? Kalau dari... Enggak, Pak. Oh, enggak. Kenapa enggak? Bukan elemen S. Oh, bukan elemen S. Tapi yang benar adalah 6 itu batas atas S. Karena apa? Kayak di sini nih. P di R. 6 kan di R. 6 kan di bilangan real. Berarti 6 batas atas S. Nah, makanya saya bilang tadi, yang ini coba diingat-ingat gitu ya. Oke, biar lebih enak jelasin ini, kita pakai angka di sini. Oke, paham ya kenapa 6 itu batas atas S? Karena 6 itu di bilangan real gitu ya. Berarti, Elisa lagi deh. Apakah 7 batas atas S? 7? Ya, Pak. Iya juga. Kalau 5? 5 batas atas S enggak? 5 itu. Enggak, Pak. Yakin. elemen S tapi sifatnya maksimum sih. Oke, gimana? Batas atas atau enggak nih? Yang 5 nih, Mbak. Oke. Yang batas atas ya. Batas atas. Kenapa batas atas? Karena ini nih yang kedua nih. P itu lebih dari atau sama dengan X untuk setiap X. Karena maksimum di sini kita bisa ubah di sini 5. Lebih dari atau sama dengan berapapun yang di sini kan.
lebih dari 5, lebih dari atau sama dengan ya. 5 sama dengan 5, lebih dari atau sama dengan 4, 3, 2, 1. Oke, paham ya? Kenapa 5 itu batas atas? Kemudian, apakah ada batas atas yang kurang dari 5? Saya tanya lagi, Elisa. Ini kan batas atas nih. Batas atasnya 5, 6, 7 sampai tinggi. Apakah ada nih batas atas yang di S tapi yang kurang dari 5? Batas atas yang kurang dari 5. Ya. Apakah ada batas atas S yang bukan dari 5, yang bukan 5 tapi kurang dari 5 di S? Oke, bingung ya? Oke, berarti nggak ada. Ini batas atas yang paling mentok di S, paling mentok di S gitu. Gitu. Ini yang namanya supremum sebenarnya. Yang namanya supremum 5 itu supremum S. Artinya 5 itu apa namanya? Batas atas, tapi dia itu batas atas yang paling mentok gitu lah, intinya paling mentok di himpunan S gitu. Mungkin seperti itu aja dulu ya, sedikit gambaran, nanti semakin pusing kali ya. Ini konsep yang agak, tapi ini pasti keluar sih, bukan pasti sih, kayaknya biar 90% lah keluar di satu nomor terkait supremum atau infimum. Jadi ketika kalian nanti tahu konsep ini, nanti mungkin akan ngebawa kalian lebih lolos untuk nasional lah. Setidaknya lolos nasional lah, amin gitu ya. Oke, karena sudah 3:30 kita sudahi saja gitu ya. Jika apa namanya ini belum kelihatan.